Ya, perkenalkan saya nama Bapak Joko Hartanto yang beralamat di Dukuh Gempol, Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Kami memulai usaha Wajik Cinta ini kurang lebih tahun 2015 yang lalu. Motivasi kami menjalankan Wajik Cinta ini ya pertama ya sebagai mindset ya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Terus motivasi yang lain karena sebelumnya juga sudah berwirausaha itu ya macam-macam bentuknya. Nah, pada akhirnya kami eh, mengembangkan usaha Wajik Cinta ini ya dengan harapan kami produksi di rumah, terus kami pasarkan dan bisa menghasilkan penghasilan tiap harinya. Kami mempunyai dua produk. Yang pertama memang Wajik Cinta itu bahan dasarnya dari beras ketan super gitu ya. Terus yang kedua dari bahan singkong atau ubi pohon. Yang itu kami inovasi dari singkong itu kami olah menjadi kue lapis. Nah, yang ada 3 warna itu warna merah, hijau, sama kuning. Itu kami kan ini di daerah pedesaan, bahan baku itu sangat mudah kami dapatkan dari petani langsung, bisa diantar ke sini bahan bakunya. Lalu kami proses untuk menjadi kue lapis yang berbahan dasar dari singkong tersebut. Alhamdulillah dua produk itu ya, semua bisa diterima pasar. Alhamdulillah sampai hari ini dari tahun 2015 itu masih berjalan gitu ya, masih pelanggan itu banyak yang loyal, masih banyak yang suka dengan produk kami karena kami juga selain hanya sekedar memproduksi itu kami juga memenuhi daripada keinginan konsumen gitu. Dari bahan baku kami pilih yang super, yang bagus. Terus dari komposisinya kami juga memilih yang bagus juga gitu. Jadi dari kami tidak semata-mata mengejar keuntungan besar, sedikit tapi faktor kali dan berkesinambungan sampai selamanya itu Pak. Gitu. Bisa dijelaskan Pak proses pembuatan produknya? Nah, Wajik Cinta itu kami pilih dari ketan super yang itu dari petani memang khusus menanam bibit padi ketan yang khusus itu dari daerah dan sekitarnya sana Pak. Terus itu prosesnya pertama ya kami rendam, terus dimasak itu ya, hidang, terus di aduk-aduk itu sampai terus kami cetak menjadi Wajik Cinta itu dengan komposisi beras ketan, terus isiannya itu kelapa plus gula Jawa. Gula Jawa kami pilih yang nomor 1 juga dari Jogja. Nah, terus santan kami bikin yang kental biar rasanya bisa empuk dan enak. Ya itu setelah dicetak dingin terus kami packing. Untuk menjaga kualitas tadi kami pilih
bahan yang bagus Mbak, yang super. Termasuk dari bahan bakunya, isinya, juga untuk kemasan. Itu dulu kami belum kasih label ya Mbak, masih polos. Tapi berjalannya waktu di pasar itu ternyata ya namanya pasar bebas tuh ya, banyak sekali yang meniru. Nah dengan meniru itu kami susah membedakan mana yang produk saya, yang mana orang lain gitu loh. Karena dalam suatu outlet itu wajib cinta dulu berawal dari saya, tetapi ketika ada yang meniru bikin itu lebih dari satu dari saya, maka untuk membedakan itu kami beri label gitu Mbak. Kami sablon dengan tulisan yang khas, yang sampai hari ini tulisannya wajib cinta dengan ciri khas agar tidak bisa ditiru oleh orang lain, dan itu kami patenkan, dan barang siapa yang meniru nanti bisa kami datangi untuk kami ya gimana maksudnya untuk tidak sama dengan sabun yang ada pada kami ya. Karena dengan itu kami bisa menjaga dari produk kami Mbak. Karena kami sudah berjuang ya, memilih bahan baku yang bagus serta semua komposisinya kami pilih yang bagus. Tapi dengan tanpa adanya label itu banyak mereka yang menyamai hanya bentuk saja Mbak, dan komposisinya tetap berbeda. Maka dengan label itu kami ya menjaga produk kami agar walaupun ada yang meniru, tapi kami ada tampilan yang berbeda, ada ciri khusus, ada label di situ yang menandakan itu adalah produk saya. Ada tulisan label wajib cinta dengan logo yang khas yang kami bikin. Di awal 2015 kami kerjakan sendiri sama istri. Itu berjalan ya kurang lebih setengah tahun ya. Setelah itu kami merekrut satu orang ya, alhamdulillah berjalannya waktu usaha kami bisa diterima pasar. Terus karena kalau saya ikut produksi itu kan untuk pemasaran itu sangat terbatas, makanya saya merekrut satu karyawan untuk menggantikan saya fokus di pemasaran. Akhirnya untuk tahun kedua kami tambah satu lagi, jadi 2 orang. Terus itu berjalan kira-kira satu tahun lagi hingga sekarang itu karyawan kami sudah 4 orang. Jadi dengan 4 orang itu kami bisa fokus di pemasaran, karyawan di produksi, istri yang ya membantu dikala ada suatu kendala dalam produksi tersebut. Di tahun 2015 itu karena bahan baku juga masih murah ya, dari bahan baku juga untuk komposisinya itu awal dari kami harga 1.250, dengan kami pasarkan di outlet itu dijual 1.500. Berjalannya waktu ada kenaikan harga, terus kami naikkan menjadi 1.500 dari kami. Harga jual di pasar 1.750. Dan sekarang bahan baku terus naik Pak. Terus sekali kami harga 1.700 dan dijual di outlet itu 2.000 sampai hari ini. Ya kemungkinan nanti bahan baku terus naik dan melonjak, mungkin harga OPP, harga PP atau harga dari kami itu juga ikut naik. Tapi biasanya naiknya bahan baku itu tidak dari produk kami, biasanya banyak mungkin dari yang mereka memakai bahan baku yang lain itu. Jadi dengan kenaikan harga itu pasar juga sudah bisa menerima harga dari kami naik, harga penjualan naik karena memang bahan bakunya juga naik. Betul. Awal kami dulu saya tawarkan ke pertama juga ke pasar gitu ya, pasar. Terus kami tawarkan ke kantor-kantor dinas. Terus akhirnya berkembang kami titipkan ke outlet snack gitu ya.
snack, jajanan pasar, dan kue basah itu di daerah Sragen Kota. Terus di sisi lain kami tawarkan kepada mereka yang punya hajat itu untuk snacknya diantaranya dikasih wajib cinta, dan dengan itu setelah mereka merasakan dari mulut ke mulut juga mereka oh ya snack wajib cinta dari tempatnya Pak Joko itu. Terus sampai hari ini kami pemasarannya di Sragen Kota itu Mbak ya. Di sana kami ada semacam paguyuban. Jadi dulu mereka yang buka lapak di daerah-daerah kecamatan tertentu kami tawari. Setelah itu kami adakan kesepakatan gimana kalau sama-sama kita mendekat di satu titik gitu ya. Akhirnya terjadi di titik kumpulnya itu di Pasar Sragen Kota gitu ya. Ya di situ kami bertemu dengan pedagang, transaksi. Ketika selesai pedagang pulang, mereka menjajakan ataupun buka lapak di daerah masing-masing, terus saya belanja bahan baku terus pulang. Dan itu berjalan sampai hari ini karena sudah ada ikatan dari kami selaku produsen dengan pedagang. Sekarang mereka tinggal order itu ya, kemampuan jualnya berapa, terus pesanan dari pelanggan itu berapa. Jadi kami produksi bisa meminimal BS itu dari orderan dan pesanan yang sudah masuk tiap harinya. Nah harapannya pasti ada Pak. Kami ingin membuka ya Wajita ini paling tidak dikenal cuma di daerah Sragen, tapi bisa di luar Sragen. Itu harapan kami ya, usaha ini bisa berkembang, ya bisa lancar, dan bisa kami harapkan untuk hasilnya. Itu ya.